yang saya banggakan, saya cintai, dan saya berharap betul ini menjadi estafet regulasi hebat kedepannya nanti, amin. Mewakili dari kampus dan teman-teman penyuluh yang saya hormati dan seluruh teman-teman yang hadir, saya kemarin dikontak oleh Raja Devi untuk hadir di sini, mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman sekalian tentang tema yang telah sepakati oleh panitia. Walaupun dalam saya berkata begini, ini sebenarnya tema sudah lewat. Kita membahas ini mesti itu sebelum kejadian, gitu kan? Tapi nggak apa-apa lah, kita bahas kejadian, karena apapun waktunya, apapun porsinya, yang terpenting untuk kampus itu terutama ada di masa bagaimana mengasah sensitif kita, rasa sensitif kita atas sebuah kebijakan, atas sebuah keputusan, dan atas sebuah perbuatan yang terjadi di republik ini. Apalagi mengasah critical thinking kita dalam berpikir. Apalagi ini UMKM paralegal, kita mesti peka dengan aturan-aturan yang terupdate di bangsa ini dalam rangka kita tetap melakukan amanat tugas sebagai seorang insan akademis, yaitu kita mesti menjadi kontrol sosial. Karena hari ini kita punya undang-undang KUHP sendiri, tidak lagi menggunakan undang-undang KUHP versi Belanda. Karena KUHP kita itu adalah undang-undang yang selama ini menyandur menggunakan undang-undang yang dibuat di zaman era masih zaman pemerintahan kolonial Belanda, yang diadopsi secara mentah-mentah oleh negeri kita. Kita mesti bersyukur bahwa hari ini kita sudah punya KUHP murni versi bangsa Indonesia, secara kalimat, secara narasi, secara frase dan lain-lain. Tetapi tetap saja yang namanya sebuah pasal, sebuah undang-undang pasti ada yang didebatkan. Nah, beberapa pasal yang dalam sekarang ini memang ini terlalu panjang, tetapi tidak mungkin kita, menurut saya, tidak mungkin pemerintah, eksekutif dan legislatif dalam memutuskan sebuah undang-undang itu mesti semua pihak disenangkan dalam sebuah keputusan. Maka pertimbangan itu adalah bagaimana mengambil jalan yang tengah, jalan terbaik, jalan yang sedikit mudaratnya. Kalau kita belum menemukan keputusan yang baik, maka diambil keputusan yang sedikit mudaratnya. Tiba-tiba misalnya ada perdebatan soal pasal nangkap unggas. Ini kan dianggap oleh teman-teman, masa iya kalau KUHP kita bahas unggas gitu kan? Cukuplah itu perkades saja gitu kan, atau cukuplah itu perda saja. Nah, statement alibi dari Pak Menteri Kumham dikatakan bahwa karena memang bangsa Indonesia ini 70% lebih itu masih desa atau kelurahan. Ya ini sah saja. Nah, tinggal apakah pasal ini berdampak negatif untuk republik ini atau tidak. Kalau pasal ini tidak berdampak negatif untuk republik ini, menurutku bukan menjadi perdebatan. Tidak masalah dengan masukkan pasal tersebut, tidak merugikan. Kecuali pasal-pasal yang merugikan. Misalnya undang-undang KPK bahwa pimpinan KPK tidak lagi bisa melakukan tuntutan. Nah ini bahaya gitu. Ini mesti yang direvisi. Ya jadi lucu kalau komisioner KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Maka KPK hanya menjadi lembaga administratif yang mengumpulkan perkara-perkara lalu serahkan ke penyidik, dan nanti kalau mau menyadap, mau menyidik itu menunggu keputusan dari presiden. Ini memang jadi perdebatan. Nah ini yang mesti menjadi bahan kajian kita teman-teman paralegal. Saya di balik semua ada hal yang ingin saya sampaikan begini teman-teman sekalian. Kita mesti kembali ke fondasi. Apa fondasinya? Fondasinya adalah mengapa lahir undang-undang ini? Mengapa mesti ada revisi KUHP? Ini fondasinya. Sebelum kita mendebatkan tentang pasal tersebut.
Kita kembali merunut kepada tahun 45 didirikannya negara Indonesia. Semua perangkat, semua kebijakan, semua aturan yang ada di Republik ini mesti mengacu kembali pada Undang-Undang 45. Apa poin pertamanya adalah tentang visi Indonesia Merdeka. Saya berkeliling ke hampir semua kampus di Bengkulu ini, kadang itu hampir semua mahasiswa tidak paham apa visi Indonesia Merdeka. Saya nggak tahu, teman-teman radikal sini tahu nggak apa visi Indonesia Merdeka? Jadi ini poin penting kita dulu untuk bersikap terlalu jauh tentang pendapatan pasal per pasal. Sama seperti kita menyusun para radikal. Didirikannya para radikal itu pasti punya visi kan? Punya misi, punya agenda perjuangan. Begitu pun dengan Republik ini. Ada visinya dulu. Nah, tahu nggak kita anak bangsa di atas Indonesia Merdeka? Jangan-jangan kita sudah tidak pernah membaca Undang-Undang 45. Nah, begitu. Saya tidak bahas banyak itu, tapi itu poin penting. Karena saya sudah melihat di semua kampus di Bengkulu itu, hampir semua mahasiswa di Bengkulu ini tidak tahu apa visi Indonesia Merdeka. Inilah ngerinya keadaan bangsa hari ini. Sebuah kebijakan itu menjadi program, menjadi agenda itu adalah sebuah visi. Maka kita undang-undang ini kan hanya perangkat aturan sistem permainan kenegaraan yang menyusun agar dengan rule jelas, tata tertib permainan bernegara jelas, itu namanya undang-undang. Nah, sebelum undang-undang ada namanya visi dan misi Indonesia Merdeka dulu. Nah, teman-teman ini mesti pahami. Kalau belum paham, mohon diberikan kepada Undang-Undang 45-nya. Jangan sampai nanti ketemu adik-adik kita di bawah, ada di SMA nanya, teman-teman, abang-abang mereka, apa sih visi Indonesia Merdeka? Gak tahu deh, kan repot kita kan. Itu pertama. Yang kedua, visi ini mengarahkan gerak langkah semua anak bangsa untuk mencapai itu. Nah, gerak langkah apa yang mau dicapai? Presiden dan semua perangkatnya sering mengampanyekan kita mesti menuju Indonesia emas. Nah, mesti paham apa makna yang dikatakan Indonesia emas itu apa? Emas itu apa sih? Oh, emas itu mulia. Tapi semulia-mulianya emas masih ada karatnya. 24 karat, 14 karat, 20 karat. Ini mesti ditafsir dengan baik oleh Presiden. Mau emas yang mana kecapai ini? Mau emas yang 20 karat atau cukup emas 5 karat? Walaupun tetap sama artinya masih kemuliaan, tapi mulia yang bagaimana? Dan kapan kita bisa mencapai Indonesia emas itu? Kalau Presiden mengatakan 2045 itu menurutku bukan dasar ya, tapi hanya pemantul saja. Kebetulan bertemu dengan 100 tahun bersama mereka. Nah, ini yang kita mesti tidak boleh sama pikirannya. Kita sering terjebak pada angka-angka, emas 100 tahun, perak 20 tahun, nggak begitu. Emas itu kemuliaan yang tercapai dasarnya visi Indonesia Merdeka tadi. Nah, ini harus dipahami oleh kita gerakan mahasiswa. Kemudian karena saya ini orangnya aktivis banget, jadi betul-betul ada saya aktivis, saya sampaikan ini. Sebagai gerakan agen objek dan kontrol sosial, tidak boleh satupun ada ketakutan atau nggak enakan dari mahasiswa dalam langkah-langkah mengkritisi kontrol sosial pemerintah, walaupun sang pemangku kebijakan adalah seniornya sendiri. Sepakat ya? Di kampus, di DPRD, di Pemda, tidak boleh kita enak-enakan, karena kita sudah berbagi fungsi dan peran. Ada yang di mahasiswa, ada yang di sistem. Tidak boleh kita tidak berani mengkritik kebijakan pemerintah gara-gara kita kenal, gara-gara senior kita. Itu tidak boleh. Peran kita sebagai aktivis mesti sempurna. Peran kita sebagai aktivis mesti totalitas. 3 fungsi kita, agen objek, kontrol sosial, dan menyiapkan estafet regenerasi masa depan dan bangsa. Nah, itu mungkin saya sampaikan sebagai pengantar diskusi pagi hari ini. Saya senang karena dunia diskusi ini dunia yang mencerdaskan. Orang yang tidak suka berdiskusi itu adalah orang yang kolot, orang yang pasti otoriter.
orang yang pasti egois dan suka menang sendiri. Kita butuh republik ini penuh keterbukaan, sharing pemikiran, membuka wawasan dan membuka diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang merasa paling benar, merasa paling baik di muka bumi ini. Tapi mari kita berkolaborasi, maksimalkan peran masing-masing dalam langkah kita menata meraih visi Indonesia merdeka dan mewujudkan peradaban Indonesia emas. Terkait diskusi kita pada hari ini dengan pola pembatasan yaitu pasal 603 yang ada di KUHP, menanggapi mengenai spesialis derajat legis generalis yang disampaikan oleh Bapak Penjelaskan tadi, bahwasanya hukumnya spesialis akan mengesampingkan hukum yang umum. Dan di sini perlu kita sadari bahwasanya KUHP ini merupakan induk dari undang-undang, hanya gambaran umum dan juga secara general. Namun kenapa pembahasannya juga terkait sampai kepada tindak pidana, ancaman dan juga hukuman, itu kan menjadi suatu blunder terhadap hukum yang ada di Indonesia. Saya menyepakati bahwasanya 107 ada peraturan yang sama. Nah, itu adalah suatu yang blunder di negara kita. Terlalu banyak hukum namun pelaksanaan dan implementasinya tidak ada. Percuma terlalu banyak hukum tetapi penerapannya tetap bisa dinegosiasi. Dan juga perlu kita tanggapi mengenai beberapa hal tadi dari Kak Dempo, bahwasanya di Cina hanya menerapkan dua, yaitu jika ringan kerja paksa, jika berat hukum mati. Tetapi perlu kita sadari bahwasanya di Indonesia kita juga ada yang namanya hak asasi manusia. Apakah tidak bertentangan? Dan ini juga harus menjadi titik fokus kita dan perhatian. Dan saya menanggapi bahwasanya keterlambatan dalam pembahasan dan juga ini adalah pembahasan yang seharusnya dikawal dari 2019. Dari 2019 kami selalu menggiring mengenai RKUHP sampai diterapkannya menjadi KUHP. Nah, dari RUU KUHP kemarin dilaksanakan aksi, terus tuh ada beberapa gerakan advokasi, tapi nyatanya tetap saja disahkan. Dan pada saat ini yang bisa kami lakukan yaitu dari jajak pendapat ini. Seperti yang kita ketahui, jajak pendapat adalah salah satu langkah advokasi. Dan juga kami berharap untuk goalsnya ketika diuji selama 3 tahun ini, kita bisa menyudisial review kepada yang berwenang. Ada sumber dapur yang membuatnya. Ada bisa dari DPR, bisa dari eksekutif presiden yang mengusul. Sebelum dibahas ada namanya naskah akademik. Siapa akademik itu disusun oleh tim ahli yang diambil dari akademisi. Siapa itu? Kampus. Yang namanya dosen penyusun awal rangka rancangan undang-undang itu. Nah, ketika terjadi pembahasan DPR, acuannya itu hasil naskah akademik. Sudah dilibatkan kepada dosen ahli. Nah, tinggal pertimbangan kebijaksanaannya itu, baik buruknya itu dampaknya bagi negara, baru adalah diskusi antara DPR dengan eksekutif. Ada kadang-kala kita anggap benar, ya, tapi itu membahayakan negara. Ada dianggap itu melindungi negara, tapi tidak benar. Ada, karena memang sebuah itu tidak satu sudut pandang. Pemerintah, DPR, presiden itu mengandung keputusan mesti mempertimbangkan banyak sudut pandang. Bukan cuma sebuah keidealan, tapi sebuah keamanan dan sebuah kebenaran. Kadang-kala hal yang benar belum baik, hal yang baik belum benar. Nah, baik dan benar itu mesti ditimbang. Idealnya dia baik dan benar. Nah, kadang-kala kita bisa mengambil pilihan pahit. Dia baik tapi tidak benar. Tapi atau benar tapi tidak baik. Nah ini maka memang tadi kata tadi, kalau soal pasal ini nggak ada ujungnya. Bahkan pengadilan pun kita panjang. Nanti ada banding lagi, nanti ada PK lagi, sampai ke FA lagi, balik lagi, panjang. Nggak selesai. Sebenarnya orang yang dihukum itu nggak akan tuntas hukumannya kalau belum selesai sampai titik akhir. Yang pertama, kalau kita ingin jujur ya, dari awal undang-undang ini diuntukkan ke siapa? Diuntukkan ke siapa? Siapa pembuatnya? Saya rasa kawan-kawan semua tahu. Undang-undang disahkan oleh DPR, dibentuk naskah akademiknya oleh ahli
dosen di bawah naungan rektor, rektor diangkat oleh presiden. Jadi putaran rombongannya sudah kelihatan dari kawan-kawan. Saya rasa yang mungkin akan terkena undang-undang tindak pidana korupsi ini, saya rasa bukan saya anak petani, saya rasa tak mungkin kena tindak pidana korupsi. Saya yakin kawan-kawan ataupun mereka yang ada di sana, eksekutif, legislatif, yudikatif itu yang rentan akan tindak pidana korupsi. Jadi pandangan atau asumsi paradigma saya terhadap undang-undang ini, saya yakin mereka membuat aturan yang menguntungkan mereka. Gak mungkin mereka membuat undang-undang yang merugikan mereka. Contoh tadi misalnya kawan-kawan ditampilkan di slide, pengurangan masa tahanan, pengurangan denda, itu menguntungkan mereka. Jadi kita bisa lihat kawan-kawan bagaimana bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Mereka tapi serasa dengan mereka itu dari undang-undang korupsi. Mungkin dari RW yang lain tentang penghinaan terhadap pemerintah presiden itu hal yang menjangkau. Bagaimana kita ingin mengkritisi dan bagaimana batasan-batasan kita terhadap aturan-aturan yang dilakukan ketika kita diberi undang-undang dicangkal oleh undang-undang itu seperti itu, kawan-kawan. Jadi korupsi itu belum tentu juga eksekutif bisa yudikatif, bisa petani. Bagaimana petani bisa korupsi? Tiba-tiba ada teman-teman kita di Curug ini garap lahan TPA Kalbar misalnya. Korupsi itu sering dinyalakan. Ada teman-teman kita bisa menggarap tanah tak lindung, ya kan? Itu korupsi, itu bisa dinyalakan. Makanya ini jangan sampai terjebak ya. Seakan-akan undang-undang korupsi ini hanya untuk eksekutif, legislatif, yudikatif. Bisa saja besok itu yang diperkarakan korupsi itu teman kita yang kebun. Itu bisa dilaporkan korupsi penggunaan lahan tanpa izin, tanpa ada bayaran. Bisa. Bisa sekarang beberapa HGU Utara sudah melaporkan kasus korupsi menanam sawit di tanah hutan lindung. Itu bisa. Jadi jangan terjebak kita hanya orang pejabat, enggak ya. Nah gitu. Jadi kita jangan sampai terjebak ya. Maka ini tadi yang kedua dikatakan benar saat ini kita diperlukan ada akademisi atau tim ahlinya. Karena tim ahli itu orang yang ahli yang ngerti. Orang ahli itu maka identik dengan orang yang akademisi kan gitu kan. Nggak mungkin kita menyerahkan merumuskan itu kepada NGO. Boleh nggak? Boleh sekali. Ke lembaga boleh nggak? Boleh. Misalnya kita minta, misalnya nanti Perda di Curug, NA-nya minta lembaga hukum bisa bikin NA-nya, tapi mesti mencatatkan tenaga ahlinya, akademisi. Bisa. Asal dia tersertifikasi dia nggak ahli ya, dia nggak ngerti. Nah, tim ahli yang membuat NA itu juga belum tentu semata rektor, belum tentu. Bisa dia profesionalitas pribadi, makanya bisa. Bisa. Dan di DPR RI itu, setahu saya ada namanya tenaga ahli lembaga, tenaga ahli fraksi, tenaga ahli komisi, dan tenaga ahli anggota. Nah, cuma tadi ya kembali ke kualitas sumber daya manusianya. Apa dasarnya? Kembali ke Pancasila, sila keempat. Selama ini kita milih anggota dewan itu sesuai poin itu enggak? Sesuai dengan poin hikmat bijaksanaan enggak milihnya? Maka sering terjadi yang namanya jual beli pasal. Terjadi jual beli pasal. Sepakat, mungkin iya kemarin itu ketika terjadi pembahasan dari pasal dari 4 tahun ke 2 tahun itu ada negosiasi antara parpol korupsi mungkin kalau pasalnya 4 tahun lamunya kita penjara kan kalau dikira juga tahu negosiasi itu pasti ada yang namanya musyawarah negosiasi kan pasti ada. Dan tadi kata Pak Sakir, enggak semua orang itu SDM-nya bagus pertama. Yang kedua, tadi saya katakan memutuskan sebuah pasal itu kadang-kala tuh
walaupun itu nggak benar, tapi demi kebaikan. Demi kebaikan. Misalnya ada pasal mesti disahkan walaupun itu salah sebenarnya, tapi apa? Demi keamanan negara. Bisa. Jadi kadang-kadang memang pembuat keputusan itu sering memakan buah semalakama. Nggak dimakan kena marah, dimakan kena marah. Tapi mesti mengambil sebuah sikap keputusan. Kalau tidak bisa membuat keputusan yang banyak manfaatnya, minimal membuat keputusan yang sedikit mudaratnya. Dan saya ulangi ya, kalau tidak bisa membuat keputusan yang banyak manfaatnya, minimal mengambil keputusan yang sedikit mudaratnya. Nah, kembali tadi, hukum ini kan berlaku setelah kejadian. Maka idealnya jangan sampai terjadi. Secara kelembagaan ada namanya penyuluh, ada namanya apim. Itu kan mencegah jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar. Bahkan sekarang pun kan saya lihat sampai ke desa pun aku turun menampingi desa, turun jangan sampai terjadi kesalahan baik secara administratif maupun secara anggaran untuk pencegahan. Maka idealnya yang pencegahan terlebih dahulu, baru hukuman. Di agama pun sama. Di agama itu jarang kita menawarkan hukuman, tapi menawarkan imbalan, kan gitu kan? Nah, kalau poinnya tadi Pancasila itu kita poin pertama itu diterapkan dengan benar, ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada korupsi di Indonesia ini. Mau aturannya sebanyak apapun, kalau nggak Tuhan, tak korupsi. Karena korupsi ini bukan soal kaya miskin, soal jabatan, soal perangai kejahatan, soal kemarukan ratusan harta benda. Ini bukan soal jabatan, tinggi rendah, kaya miskin,